Jaka Fatu naik jabatan di Bloodline, Ricochet resmi dikontrak AEW, Mandy Rose return, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Jaka Fatu naik jabatan di Bloodline. Solo Sikoa baru aja naikin jabatan Jaka Fatu jadi personal enforcer di episode SmackDown minggu ini. Gak cuma itu, dia juga nyuruh Jaka Fatu buat kasih gelar juara tag team WWE-nya ke Tonga Loa. Perintah ini keluar pas banget sebelum The Bloodline siap-siap buat pertahanin gelarnya lawan The Street Profits. Akhirnya, Tama Tonga dan Tonga Loa berhasil pertahanin gelar mereka setelah ngalahin The Street Profits. Tapi habis pertandingan, mereka malah nyerang Street Profits lagi. Untungnya, DIY datang buat nolongin, tapi sayangnya The Bloodline terlalu kuat dan berhasil ngalahin mereka juga. Menurut kalian, apakah Jaka Fatu pantas hanya menjadi pendamping Solo Sikoa? Komen di bawah. Ricochet resmi dikontrak AEW. Pengumuman yang ditunggu-tunggu ini disampaikan oleh Sean Ross Sapp dari Fightful Select yang melaporkan Ricochet akan bergabung dengan AEW dan dia kemungkinan besar akan tampil di All In. Fightful Select dan lainnya melaporkan bahwa Ricochet tidak akan kembali ke WWE dan dia hampir pasti bergabung dengan All Elite Wrestling. Tapi selama berminggu-minggu tidak ada kabar, juga tidak ada komentar dari Ricochet sendiri. Namun, hari ini, Fightful Select melaporkan bahwa Ricochet telah menandatangani kontrak multi-year dengan AEW dan direncanakan untuk tampil di acara AEW yang akan datang, meskipun acara apa yang dimaksud belum diungkapkan. Yang terungkap adalah sumber-sumber mengatakan kepada Sapp bahwa Ricochet sedang terbang ke London untuk hadir di acara All In di hari Minggu ini di Wembley Stadium. Bukan hanya itu, dia juga direncanakan akan digunakan dalam acara tersebut dengan cara tertentu. Ricochet tidak digunakan secara maksimal di WWE, tapi di AEW, di mana aksi cepat dan gerakan spektakuler lebih diutamakan daripada kemampuan promo yang hebat yang merupakan kekurangan yang membuat Ricochet tertahan, semoga aja dia akhirnya bisa mencapai potensi penuh dan menjadi main eventer yang selalu dia impikan. Menurut kalian, apakah Ricochet akan lebih sukses di AEW? Komen di bawah. Mandy Rose return. Dipecatnya Mandy Rose itu mengejutkan banyak fans, terutama karena dia sedang berada di puncak karirnya saat itu. Mantan kontestan Tough Enough ini sudah mencapai puncak divisi wanita NXT, memimpin grup bernama Toxic Attraction. Dia jadi salah satu heel utama di perusahaan itu, baik di mikrofon maupun di atas ring. Tapi, keputusan untuk merilis konten berani di layanan langganan Fantime melanggar nilai-nilai WWE. Perusahaan akhirnya memutuskan untuk memecatnya karena citra pribadinya tidak sesuai dengan aturan PG WWE. Sejak itu, dia lebih fokus ke akun Fantime-nya yang sukses besar secara finansial. Tapi fans selalu ingin dia kembali ke dunia wrestling. Sekarang, itu akan terjadi, atau semacamnya. Dia akan tampil di acara wrestling untuk Black Label Pro di Crowning Glory. Mandy Rose akan jadi bagian dari DraftKings Wrestling Combine di acara Crowning Glory yang akan datang pada 4 September. Menurut kalian, apakah Mandy Rose perlu kembali ke WWE lagi? Komen di bawah. Randy Orton ingin feud dengan John Cena lagi. The Viper berbicara dengan Mail Sport minggu ini mengonfirmasi bahwa dia sudah bicara dengan John Cena tentang kemungkinan mereka kembali bertanding selama tur pensiunnya. Aku sudah bicara dengan dia, John dan aku. Kita selalu punya visi yang sama soal kreatif. Cara Triple H melakukannya, dia mendengarkan penonton. Dia tahu kemana semua ini harus berakhir. Dan kalau fans mau melihat John Cena dan Randy Orton bertarung lagi, mungkin bahkan di WrestleMania, ini kesempatan terakhir mereka. Orton menjelaskan bahwa dia bukan tipe orang yang mendatangi manajemen dan memohon untuk sebuah pertandingan atau alur cerita. Dia menekankan bahwa dia dan Cena bisa bicara sebanyak yang mereka mau. Tapi kalau pertandingan antara mereka akan terjadi, itu ada di tangan fans. Mereka harus menyuarakannya ke WWE di acara langsung dan di media sosial. Kedua veteran ini hampir pasti akan bertemu di ring lagi segera. Dan kalau itu mendapatkan reaksi yang cukup besar, salah satu dari 36 pertandingan terakhir John Cena kemungkinan akan melawan Randy Orton. Menyebutkan bahwa itu mungkin terjadi di WrestleMania itu sangat menarik. Ada banyak superstar lama dan baru yang bisa Cena hadapi selama tur perpisahannya. Dan sementara dia akan berada masih di WWE sepanjang tahun, selain pertandingan terakhirnya, yang paling ditunggu-tunggu semua orang adalah pertandingan terakhirnya yang di WrestleMania. Aku pikir itu akan menjadi tempat yang bagus untuk John Cena versus Randy Orton. Mungkin memulainya dengan menguji reaksi fans di Royal Rumble,
memantau reaksi yang didapat dengan membuat mereka berhadapan dalam pertandingan 30 orang itu. Orton dan Cena bertanding satu sama lain berkali-kali selama puncak karir mereka hingga menjadi lelucon di kalangan fans. Jadi rasanya cukup pas bertahun-tahun kemudian bahwa pertandingan Orton adalah salah satu yang paling diinginkan fans untuk John Cena. Keduanya juga merupakan bagian dari kelas OVW legendaris yang sama. Untuk mereka bertarung lagi 25 tahun kemudian, satu kali terakhir, akan terasa sangat spesial karena banyak alasan. Menurut kalian, apakah John Cena harus melawan Randy Orton di WrestleMania tahun depan? Komen di bawah. WWE ingin rekrut Ricky Stark dari AEW. Ricky Stark udah gabung AEW sejak tahun 2020, waktu dia debut dengan langsung ngincar Cody Rhodes. Karirnya di AEW bersama Tony Khan naik turun banget. Dia pernah megang gelar dan sempat berseteru dengan CM Punk sebelum dipecat tahun lalu. Tapi setiap kali Ricky dapat sorotan, dia malah cepat menghilang lagi. Ini bikin banyak rumor kalau dia mungkin bakal cabut dari AEW begitu kontraknya habis. Dan Ricky sendiri udah pernah curhat soal frustasinya karena jarang dipakai. Mungkin AEW nggak tahu harus ngapain sama dia, tapi WWE punya rencana. Menurut Cody Brennan dari Fightful Select, soal rumor Ricky Stark yang berada di media sosial, sumber dari NXT bilang kalau ada minat besar buat ngeboyong Starks ke brand itu begitu dia available. Bisa dibilang Ricky Stark udah siap buat masuk roster utama WWE, dan walaupun dia punya semua kemampuan, dia udah lama absen dari AEW sehingga perlu diangkat lagi. Masa-masa di NXT bakal sangat membantu dalam mengenalin dia kembali ke fans. Bukti pendekatan ini berhasil. Lihat aja Ethan Page. Ethan mirip banget sama Ricky sebagai pegulat veteran dengan karisma hebat yang jarang dapat kesempatan di AEW. Sekarang Ethan Page jadi NXT Champion dan ngelakuin performa terbaik dalam karirnya. Ricky Stark udah punya koneksi sama WWE. Dia pernah bantu ngelatih Undertaker beberapa tahun lalu buat salah satu comeback WrestleMania-nya. Dan Cody Rhodes adalah salah satu sahabat terdekatnya. Sampai-sampai dia ikut Cody ke belakang panggung di Royal Rumble tahun 2023 dan nonton WrestleMania 40. Kapan kontrak Ricky Stark berakhir masih belum jelas, tapi itu udah dekat. Begitu berakhir, dia harus segera cabut dari AEW dan pergi ke NXT. Di sana, dengan bimbingan Shawn Michaels, dia bakal cepat jadi bintang yang udah ditakdirkan buat dia. Menurut kalian, apakah Ricky Starks akan lebih sukses di WWE? Komen di bawah. Momen manis Rhea Ripley dengan fans kecil. Acara Fanatic Fest itu sangat populer di kalangan WWE Superstar yang hadir. Ada antrian panjang untuk sesi meet and greet saat WWE Universe berbondong-bondong ingin bertemu dengan CM Punk, Bayley, Cody Rhodes, dan Rhea Ripley sendiri. Dalam satu momen yang nggak direncanakan, Rhea menunjukkan sisi lain dari kepribadiannya. Di layar, dia adalah sosok yang beres dan nggak ingin orang main-main dengannya. Tapi, ternyata dia juga seseorang yang peduli dengan fansnya dan kadang-kadang punya sisi yang lebih lembut. Sebuah video muncul di mana seorang fans mencoba bertemu dengan Rhea ketika dia sedang dikawal menuju ke area lain. Saat keamanan mencoba memblokir fans kecil tersebut, Rhea meluangkan waktu untuk berhenti dan bertemu dengan gadis itu. Mantan bintang The Judgment Day ini memberinya pelukan panjang sebelum berbicara dengannya, yang jelas membuat hari gadis kecil itu spesial dan menunjukkan betapa berartinya seorang fans bagi Rhea Ripley. Video seperti ini adalah pengingat kuat tentang dampak yang bisa diberikan oleh WWE Superstar dan kebahagiaan positif yang mereka bagikan dengan orang-orang. Sejak kembali dari cedera, WWE telah memposisikan Rhea Ripley sebagai babyface. Dan reaksi fans di arena serta momen-momen seperti ini membuktikan bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang tepat. Komen di bawah siapa WWE Superstar yang pengen kalian temui. Pemeran Thor batal menjadi Hulk Hogan. Berbicara dengan Variety tentang film Joker terbaru yang akan datang, Phillips ditanya tentang perkembangan film biopik tentang Hulk Hogan. Sutradara itu mengonfirmasi bahwa proyek itu tidak akan terwujud, tapi dia mengakui bahwa dia menyukai apa yang mereka coba lakukan. Meski aktor Thor itu mencatat bahwa dia belum melihat naskahnya, yang merupakan tanda bahaya besar mengingat berapa lama waktu yang telah berlalu sejak pengumumannya, Chris Hemsworth menyatakan keinginannya untuk bekerja di film itu bersama Phillips dan bahwa itu akan menjadi kehormatan untuk berkolaborasi dengan sutradara tersebut. Bagi yang mengikuti perkembangan, itu adalah satu film untuk Hulk Hogan yang dibatalkan, tapi ada satu yang masih hidup. Film Gawker yang baru-baru ini diumumkan sangat berbeda dari proyek Phillips yang sekarang resmi dibuang. Ben Affleck dan Matt Damon sedang membuat film itu, dengan Affleck bermain sebagai Hulk Hogan, dan subjeknya adalah persidangan Gawker yang terkenal yang berakhir dengan Hulk Hogan menutup situs itu. Hogan tidak bekerja sama dengan Damon dan Affleck dalam proyek ini dan bisa saja mengambil tindakan hukum terhadap mereka jika dia tidak suka dengan apa yang dia lihat. Menurut kalian, apakah kalian ingin melihat seorang Thor berperan menjadi Hulk Hogan? Komen di bawah.
Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were